Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia dari kelas NIM 217 dengan NIM 210407500044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan P3K. Adapun pengertian P3K adalah pertolongan pertama atau biasa disingkat PP, adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, adapun tujuan P3K yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru-paru atau RCP jika perlu, serta mencari dan mengatasi pendarahan mencegah kondisi yang semakin buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Elsa Bosat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peralatan P3K. Peralatannya itu seperti perban, kain kasa, gulung dan steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, larutan PP dan iodin untuk disinfektan luka, tisu pembersih bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asing pada luka seperti larutan garam atau air steril, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plaster luka, obat-obatan, obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau alergi, obat anti nyeri seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam, obat flu dan batuk, obat tetes mata, obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya untuk menderita asma, dan termometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Iqmal Fifa akan menjelaskan mengenai prinsip dasar P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Kedua, berikan pertolongan yang cepat dan tepat. Tiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami oleh korban, sebaiknya jangan memindahkan dan menggeser korban. Empat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihat luka tersebut agar dia tidak panik. Yang kelima, setelah memberikan pertolongan pertama, korban baiknya dibawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat agar mendapatkan pertolongan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah P3K. Sejarah P3K pada Perang di San Marino tahun 1859, Hendrik Danan sebagai pelopor gerakan Palang Merah telah memperkenalkan teknik pertolongan pertama saat darurat bersama penduduk sipil dan para sukarelawan, dibantu oleh dinas kesehatan dari kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan dasar pertolongan pada korban luka dan sakit. Tindakan tersebut diantaranya adalah pembalutan, penghentian pendarahan, pembidaian, dan lain-lain. Dan hal ini sekarang dikenal sebagai tindakan pertolongan pertama. Tokoh-tokoh Indonesia semata-mata ingin memberikan bantuan kepada korban perang yang berkecamuk. Akhirnya, mereka mendirikan badan serupa bernama PKP, yaitu singkatan dari Penolong Korban Perang. Kegiatan utama PKP adalah memberikan pertolongan pertama pada korban luka dan sakit. Sebenarnya, Palang Merah Belanda waktu itu sudah sejak lama melakukan kegiatan pertolongan pertama pada korban perang, terutama tentara Hindia Belanda yang sedang memerangi raja-raja pribumi. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Elvin Kuranden. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi cedera. Cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Klasifikasi cedera terbagi menjadi 3. Yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan.
Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance atlet. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, atau tanda-tanda inflamasi. Misalnya, lebar otot, strain otot, tendon-tendon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ilang dengan NIM 210407502110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu amati dan waspadailah kondisi lingkungan. Yang kedua, cek tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Yang keempat, lakukan kompres dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Yang kelima, periksa kondisi luka korban. Yang keenam yaitu panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang ketujuh, hentikan pendarahan. Yang kedelapan, mencegah dan mengatasi syok atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Dan yang paling terakhir yaitu mencegah infeksi pada korban.